Teman-teman, aku Safik. Di sini aku mungkin mau menceritain sedikit perjalanan aku sebelum masuk ke kampus TC Surakarta. Nah, jadi pas pengumuman eligible keluar, aku masuk eligible, ya abis itu aku nyiapin buat kuliah. Dalam prosesnya ini, aku yang paling pertama yang aku siapin itu KIP. Aku harus nyiapin KIP dulu. Sebelum ngurus SNBP, aku ngurus KIP dulu. Wah, kalau misal aku keterima nih, terus kayak nggak dapat beasiswa, aduh ribet lagi gimana gitu. Nah terus pas nyiapin KIP itu paling-paling ya udah data diri, data keluarga, data rumah, ini segala macam itu dimasukin. Terus kalau misal poin plusnya itu ada masukin prestasi. Kebetulan aku pas masa SMA itu lumayan banyak ya, lumayan lah kalau misal prestasi itu. Kalau nggak salah KIP tuh ngasih 3, masukin 3. Terus setelah itu aku daftar SNBP. Jadi pas daftar SNBP itu tinggal dimasukin apakah ini pendaftar KIP. Nah didaftarin. Jadi daftar SNBP sekaligus daftar KIP. Pas daftar SNBP, kalau misal jurusan seni atau jurusan olahraga itu harus nyiapin portofolio. Misal udah selesai semua nih portofolio, ya udah tinggal masukin. Kalau misal ada prestasinya nih, itu jadi poin plus juga buat teman-teman. Ah ya udah, mumpung masih ada nih prestasinya nih, ya udah tak masukin lagi yang berbeda. Tapi urutannya gini, urutan prestasi yang top, misal ada provinsi, kabupaten, atau nasional kalau misal bisa ya. Aku fokusin ke SNBP dulu. Prestasi sisa-sisanya itu aku masukin ke KIP. Jadi ya berapa tuh? 6 dong ya. Tapi kalau misalnya mau masukin prestasi yang sama, itu juga nggak masalah. Intinya jadi poin plus. Jadi pas hari pengumuman, karena sekolahku itu ngadain buka hasilnya bareng-bareng, jadi ya udah, ada yang keterima, ada yang enggak, dan aku masuk ke golongan yang tidak keterima. Jadi pas teman-teman aku foto-foto tuh, foto sama guru, perayaan, diucapin kata selamat. Nah aku dapat kata semangat. Ya udah, setelah itu galau kan, 1 harian mungkin. Nggak lulus kuliah. Nggak lulus kuliah. Malamnya galau, lepasin sama di situ, ya udah galau. Tapi besoknya kita coba lagi, kita coba langsung ke tes SNBT. Aku langsung daftar SNBT, aku ngincer yang di luar pulau semua kan, karena SNBT itu dia bebas mau di dalam atau luar pulau tuh chance-nya sama, nggak ada larangan. Setelah daftar SNBT aku mulai ikut les. Aku ikut les online gratis itu dari Sainsin. Ini nggak sponsor ya, tapi ada salah satu les Sainsin itu dia lumayan asik sih tesnya. Dan jujur aja ini spoiler ya, menurutku tes yang dari les online di Sainsin itu malah lebih susah daripada SNBT-nya menurutku loh ya. Ya udah kan, dalam 1-2 bulan belajar lewat les itu. Pas teman-teman yang lain pada nyiapin berkas-berkas buat masuk kuliah, kita belajar buat ikut UTBK. Ikut UTBK itu kalau nggak salah biayanya 200.000 doang ya. Nggak doang sih sebenarnya, cuma ya udahlah. Pas hari UTBK kita duduk 2-3 jam dan ya udah kerjain sesuai waktu yang ada. Biasa aja sih sebenarnya, nggak semenakutkan yang di TikTok apa segala macam. Strategiku waktu itu aku fokusin ke apa yang aku bisa, apa yang aku suka, terus sama yang sesuai sama jurusannya. Kalau jurusanku kan itu seni ya, jadi 50-50 portofolio, sedangkan 50-nya lagi itu nilai. Nah nilainya apa, ini aku fokusin ke mungkin ke yang penalaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sedangkan kalau misal PKPM aku lepas, aku sama sekali nggak belajar. Jadi ya udah nembak aja, ya udah sesuai nilai PKPM ku segitu. Jadi pas pengumuman hasil UTBK, hasilnya lolos. Ya udah 1 harian itu bikin JJ lah, seru-seruan, apa segala macam. Ya udah, hari itu seneng-seneng, masih keinget sih rasanya sampai sekarang. Setelah itu 1 hari terharu, besoknya kita langsung siapin berkas-berkas yang dari kampusnya langsung.
Oh iya, juga waktu itu aku langsung keterima KIP. Karena apa? Karena pas aku daftar SNBT, KIP-nya tetap dimasukin. Jadi kalau misal KIPK itu, ya udah, kamu tinggal kuliah, tinggal datang, duduk, dengarkan dosen, belajar, praktek segala macam. Kuliah nggak bayar sama sekali, nol. Terus juga KIP itu dia dapat biaya hidup. Ya lumayan lah, nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Mungkin aku sedikit mau ngebahas tentang perkuliahan tuh gimana sih? Penting nggak? Ini lagi marak-maraknya nih, kuliah tuh scam ya. Menurut aku aneh sih yang bilang scam ya. Aneh sih, jujur aja aneh ya. Soalnya menurut aku, kamu bisa ketemu orang-orang yang menurutku sendiri itu hebat ya. Karena mungkin dia lebih berpengalaman dari kamu, atau dia lebih tahu dari kamu itu. Kamu bisa ketemu sama orang-orang itu, jadi itu sedikit menurunkan egomu. Jujur aja aku sewaktu SMA itu merasa sedikit spesial ya, karena di sekolahku itu aku ngerasa sedikit, wah apa ini, gak ada yang kayak aku gitu. Aku ini emang wah gitu. Tapi setelah kita masuk ke kuliah, ego itu sedikit turun, dan wah kita ngeliat, oh ternyata aku memang sekurang itu, banyak yang belum aku tahu. Nah jadi ya agak unik sih yang bilang perkuliahan itu nggak penting ya. Aku sempat baca salah satu, semakin banyak yang kamu tahu, maka semakin merasa bodoh dirimu. Jadi kalau misalnya merasa kuliah itu nggak penting, ya udah, buat teman-teman yang masih ngurus ngurus kuliah, semangat aja sih. Aku cuma bisa bilang semangat, soalnya SNBP itu benar-benar jalur goib sih menurutku. Karena mungkin ada yang nilainya lebih tinggi tapi malah gagal, sedangkan ada nilainya lebih rendah malah keterima. Itu mungkin bahas strategi lagi, tapi menurutku ya udah, SNBP ini mungkin sebagai golden ticket aja, bonus buat kalian yang nilainya bagus-bagus. Tapi kalau misal nggak keterima, ya udah, karena emang itu dari sana. Ya udah, kalau misal nggak keterima, ya udah, tinggal kalian langsung tes aja. Kalau misal tes, berarti benar-benar dari skill kalian, apakah kalian pantas atau tidak, itu tergantung nilai kalian sendiri. Jadi ya mungkin bahasanya gini sih, kelas 10 kamu nyari apa yang kamu suka, kelas 11 kamu fokusin ke apa yang kamu suka, kelas 12 cari wadah buat apa yang kamu suka. Guntur guys, ya menurutku sih gitu ya. Pas hari pengumuman itu nanti, semoga kalian mendengar kata selamat dibandingkan kata semangat, karena jujur aja dengar kata semangat itu gak enak.